Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita Untungs. Masih ingat tentunya dengan saudara-saudara kita di Palestina, suara bom yang setiap paginya mereka dengar untuk membela negara dan Islam. Ya, negara Palestina yang terbagi menjadi dua, yaitu Gaza dan tepi barat. Dan bicara mengenai Gaza, salah satunya pemuda asal Palestina yang kini tinggal di Indonesia adalah Oday Akhras. Kini ia telah menikah dengan wanita cantik asal Indonesia, dan ibunya pun bertandang juga di Indonesia. Dengan perjalanan tempuh Palestina Indonesia selama 2 hari, mau tahu bagaimana kisah Oday dan ibunya di Indonesia? Yuk kita saksikan video ini. أعطونا الطفولي أعطونا الطفولي أعطونا الطفولي. Jadi setelah itu saya pergi ke Malaysia untuk perpanjang visa saya gitu. Perpanjang visa saya di sana juga ada cerita luar biasa. Itu cerita Oday di kondisi tidak baik gitu, ada kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah ya, di kesempatan hari ini tentunya juga di playlist kita yang judulnya Kalau Jodoh Nggak Kemana, ternyata kita ada lagi korban berikutnya nih. Korban ini bukan korban, ini malah pasangan yang masya Allah akan menebar kebahagiaan buat kita semuanya di sini ya. Bener. Apalagi kalau selama ini mungkin kita ngobrolnya via Zoom karena kebanyakan mereka tinggal di luar sana. Nah, tapi alhamdulillah ini malah yang akhinya ada di Indonesia. Bener. Jadi yang prianya ini sempat 2 tahun menjomblo di Indonesia. Seorang cowok Palestina menjomblo di Indonesia. Ini ahwat ya, pasti pada apa? Kenapa saya nggak tahu? Pasti gitu. Keburu akhirnya sudah menikah 4 bulan yang lalu dengan seorang wanita. Ya, langsung sekarang kita akan kenalan dengan pasangan ini. Ya, udah siap semuanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Oday dan istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oday, mungkin kenalin lagi nih buat subscriber kita nih, kenalin ada siapa sih di sebelahnya Oday? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Oday Akhras dari Palestina. Saya tinggal di Indonesia dari 3 tahun. Dan ini sebelah saya cintaku, istriku. Ayo Aida. Ayo Aida. Iya, ayo Aida. Waduh, berarti ini sudah berapa lama nih nikahnya? Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Belum. Berarti terakhir kita ngobrol yang mengenai Palestina kemarin itu Belum. masih sendiri tuh ada? Iya, masih jomblo. Masih jomblo? Iya. Itu bulan April ya? Maret April. Oh, itu pas waktu puasa dekat-dekat Ramadan kan? Ramadan ya? Itu belum? Iya, itu tahun lalu. Tahun lalu kalau tidak salah. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Terus tapi enggak, tahun ini kayaknya nih. Tahun lalu, Yang live tahun lalu ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu ya? Lupa deh, Ape. Tapi itu udah belum ketemu sama Mbak Ayunya? Kita cerita nikah kita luar biasa gitu. Nah. Butuh waktu panjang gitu. Ditahan. Iya. Awalnya kenal Oday ini, kita kenal adalah seorang penyanyi ya, gitu ya, penyanyi dari Palestina saat itu. Waktu itu yang kita tahu dia itu collab dengan Sabian saat itu kan. Pas ketemu dulu bahasa Indonesia belum terlalu lancar waktu itu kan. Iya. Sekarang Masya Allah udah kayak gini. Kita denger dulu lantunan suaranya. Oh, Aduh. Langsung gini, kaget saya. Lantunan suaranya dong. Mau dengar lagu apa? Lagu Palestina. Oh, boleh ya? Lagu Palestina. Iya, siap-siap tisu untuk ini. Ada lagu duet berdua? Mungkin akan bantu istriku ya. Oh iya, Masya Allah. Bantu ya dengan saya sendiri. Baik. جينا نعيدكم
بالعيد نسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولازيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيري مثلي صغيري أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا 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 السلام. Masya Allah. Emang bener ya, katanya dengerin lagu ini tuh rasanya tuh kayak walaupun nggak tahu artinya, tapi tuh kayak aduh, kayak kena banget di hati. Itu tentang apa sih? Mewakili banget. Itu tentang kita mencintai negara kita dan give us our children gitu. Karena anak-anak Palestina juga anak-anak itu masih di masih di bawah penjajahan gitu. Jadi kita belum merasa merdeka gitu. Give us, yani hurriyah kita, hurriyah itu kemerdekaan gitu. Bebas, kita belum bebas. Dan harapan orang-orang Palestina juga kita bisa merdeka seperti Indonesia, seperti negara-negara lain, tidak ada penjajahan gitu. Masya Allah, ya itu apa namanya, lagunya itu seperti gimana ya, kalau kita dengar lagu itu langsung berubah suasana. Aduh, kena banget di hati. Kita tanya dulu ya Oday, ini pertama kali kenapa waktu itu dia keluar dari Palestina langsung memilih Indonesia? Iya, itu juga ceritanya ya sedih atau prosesnya gitu. Alhamdulillah waktu saya keluar dari Palestina, saya masih belum ada pikir untuk keluar juga untuk ke Indonesia atau negara lain gitu. Saya masih cintai Palestina dan masih cintai duduk di dekat keluarga gitu, keluarga saya, tidak mau jauh-jauh, apalagi saya anak pertama gitu. Dan masih belum selesai universitas kuliah gitu. Tapi kondisinya akhirnya kondisi nggak bisa hidup di Gaza gitu, harus udah cari rezeki, cari kerja, harus mandiri gitu karena konflik di Gaza, nggak ada kerja. Aku butuh untuk universitas, untuk bantu keluarga juga. Ya kondisinya sudah susah gitu. Jadi setelah itu Oday mikir harus berubah, harus buat something itu hal untuk saya bisa mandiri dan bisa bantu keluarga juga gitu. Akhirnya ada orang sebagai ayah gitu, dia orang luar biasa namanya Abu Aish An-Najjar. Dokter, dia tinggal di Malaysia waktu itu. Dia undangan saya ke Indonesia untuk buat acara roco sama yayasan di Indonesia gitu. Roco untuk imam gitu di salat tarawih karena alhamdulillah Oday punya suara alhamdulillah dan hafal Al-Quran Karim. Iya. Sekarang berapa juz? Sudah hafal Al-Quran Karim dari 15 tahun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Oday juga dapat juara 1 di Palestina, juara orang yang apa? Korea. Suaranya yang bagus alhamdulillah itu. Juara 1 di universitas dan juara 1 di keliling Gaza gitu semua kota di Gaza. Jadi awalnya dari undangan sebenarnya. Iya, alhamdulillah karena Oday punya talenta gitu. Jadi ayo Oday bismillah ke Indonesia untuk buat imam di sholat tarawih karena banyak di Ramadan ada imam dari luar negeri gitu. Berarti itu tahun 2018 ya? 19 Februari gitu, Januari Februari gitu. 19 ya. 19. Waduh, itu awalnya pertama kali. Nah, setelah acara itu kan berarti nextnya langsung itu belum terpikir untuk pulang waktu itu ya?
Waktu itu undangannya 1 bulan aja, kontraknya ya satu bulan, iya. Setelah itu alhamdulillah yayasan ini itu suka sama Oday gitu. Ayo perpanjang lagi 2 bulan lagi itu. Jadi terus. Alhamdulillah 2 bulan. Setelah itu Oday juga mau perpanjang visa saya karena visa saya hanya 2 bulan aja. Jadi setelah itu saya pergi ke Malaysia untuk perpanjang visa saya gitu. Perpanjang visa saya di sana juga ada cerita luar biasa. Itu cerita Oday di kondisi tidak baik gitu. Ada kecelakaan. Gitu, aksiden gitu, dan aku di sana sendiri gitu, gak ada orang sama saya, gak ada keluarga, gak ada anyone gitu, tidur di hospital gitu, dan kondisi sangat-sangat susah gitu, jauh dari keluarga, jadi sedih banget gitu, dan sakit banget waktu itu kaki saya gitu. Ditabrak mobil? Iya, sama mobil gitu. Aku naik motor gitu. Tapi kejadiannya di Malaysia? Di Malaysia ya, di Kelantan di Malaysia itu. Waktu saya mau perpanjang visa saya, jadi rencananya mau pulang ke Indonesia, tapi Allah takdirkan saya aksiden di sana, nggak bisa jalan, nggak ada uang juga. Nggak ada teman gitu, kecuali orang itu Abu Aish yang bantu sama itu teman Palestina gitu, Masya Allah. Jadi waktu itu kondisi sangat-sangat susah untuk Oday, dan dari situ aku mulai harus mandiri, lebih kuat gitu, lebih semangat untuk insya Allah bisa gitu, karena merasa waktu itu kita harus dari diri sendiri, nggak ada orang yang akan bantu gitu, nggak ada orang yang akan merasa ya jauh dari keluarga di kondisi luar biasa, orang asing, nggak punya duit waktu itu habiskan untuk jadi kondisi luar biasa. Aku mulai dari nol gitu, dari minus, bukan nol, dari nol. Prosesnya kembali ke Indonesia setelah 2 bulan, kata dokter Oday tidak bisa jalan kaki 6 bulan. Pakai tongkat. Setelah 2 bulan aku kembali ke Indonesia, mulai proses gitu dari nol, buat relationship, kenal sama teman-teman, bernyanyi gitu, cari-cari gitu, belajar bahasa gitu. Kondisi masih susah juga di Indonesia. Iya, pelan-pelan alhamdulillah hampir 1,5 tahun, ya, atau 2 tahun sampai 2 tahun udah keliling Indonesia, sudah bisa berjalan kaki, sudah bisa bernyanyi gitu, pergi ke studio. Alhamdulillah sudah juga di perjalanan Oday sudah kenal berapa orang yang baik. Alhamdulillah Allah kenal saya berapa orang yang baik karena doa ibu, alhamdulillah doa orang tua gitu untuk Oday. Allah mudahkan jalan Oday gitu, Allah melindungi Oday. Jadi udah mulai dari nol, step by step gitu, step by step, cari keluar, tidak tidur, kadang-kadang tidur di tempat yang nggak cocok untuk Oday gitu. Tapi itu proses, aku merida dan aku sabar. Pasti insya Allah Allah akan berhasil saya gitu, Allah akan kirim saya yang akan bahagia. Tapi Oday harus sabar dulu dan harus proses, karena nggak ada hujan uang gitu, nggak ada hujan emas gitu. Iya, akhirnya alhamdulillah Oday ketemu sama orang yang luar biasa yang saya cintai gitu di sebelah saya. Ini jadi kesabaran Allah. Iya. Bertahun-tahun Allah akan kasih, dan akan dikirim waktu bahagia apa segala, ternyata dikirimkan jodoh. pasangannya melalui. Iya, alhamdulillah. Dan juga selama Oday tinggal di Indonesia, tidak pernah pikir mau nikah gitu, karena nggak ada pikir untuk nikah sama orang Indonesia atau orang di luar Indonesia, karena udah lagi fokus di jalan saya, fokus my future, fokus bantu keluarga, fokus bagaimana proses gitu. Nggak ada pikir untuk rumah tangga atau nikah gitu, nggak ada sama sekali.
Alhamdulillah akhirnya Allah kan mudahkan jalan pernikahan kita, kenal sama istriku, cintaku, masya Allah, luar biasa. Akhirnya Allah ganti semuanya gitu. Masya Allah. Bahagia banget. Bahagia banget. Emang kelihatan banget bahagia gitu. Semuanya akan terbayar semua ya. Kita perasaan di awalnya gimana ketemunya? Ketemunya di mana? Coba cerita istriku, silahkan mikrofon ini. Jadi saya punya bisnis gitu ya, punya komunitas, punya bisnis di Jakarta, di Solo, sama di Jember ada kantor juga, kantor komunitas Pusakaya namanya. Nah, di bisnis itu ada almarhum Syali Jaber. Jadi kenal sama almarhum Syali Jaber itu juga Allah kirimkan melalui wasilah Mas Iskandar. Kalau saya bilang Mas Iskandar, jadi Ustadz Iskandar gitu ya. Haji Dulu juga Iskandar. ya Haji Iskandar. Saya cuman manggilnya Mas. Dan sebelum itu wasilahnya Mas Iskandar itu dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Jadi saya kenal dengan beliau, terus dikenalkan Mas Iskandar, lalu saya di BP, terus dikenalkan sama almarhum Syali Jaber gitu. Nah dari situ almarhum Syali Jaber beliau meninggal, Mas Iskandar mengenalkan beberapa banyak orang ke Ayu gitu, dan termasuk ini Mas Oda gitu. Itu kapan kejadian? Tahun ini? Tahun ini ya. Iya. Awal tahun. Awal bulan ini? Maret. Jadi sekitar kalau sekarang 11 bulan sayang ya. Jadi 11 bulan. Bulan Maret kan? Maret. Kenalnya Maret? 7 bulan sebelum nikah. Iya. Bulan Februari kalau tidak salah. Februari. Setelah almarhum Iya kan meninggal Desember. Januari. Desember apa Januari Januari, ya. 15 Januari, iya. Terus Februari kita dikenalkan Mbak Ayu, ini ada Ode Alahas, aku kenalin gitu. Dia orang Palestina. Mbak Ayu kalau mau bantu Palestina melalui dia aja, insya Allah amanah. Belum tahu Ode sama sekali. Belum. Ode juga belum tahu Ayu. Belum. Jadi benar-benar baru kenalin saat itu. Iya, bulan Februari. Belum ada file sama Ayu. Belum tahu Ode, belum tahu. Jadi terus dikenalin, beliau datang di kantor Kaya. Ya akhirnya diundang untuk ngisi di depan mitra-mitra baca Al-Quran ya sama sholawat gitu. Waktu pertama kali ingat gimana? Biasa aja. Ode, apa waktu itu belum Bener-bener karena di komunitas Kaya Ayu juga ngebimbing anak-anak juga gitu, anak-anak juga kayak Al Hasan, Ali Jaber, terus Ustadz Kembar gitu, terus Syakir. Jadi yang memang anak-anak milenial juga untuk di komunitas Kaya. Iya. Yang Kori juga kan? Betul. Terus Syakir, jadi kan umur 20-an semua. Nah, termasuk Oda. Jadi Oda 20-an? Iya. Oda 20-an ya? Iyalah. Iya, kira-kira 20 berapa? Ya Allah. Ya, terus. Jadi Ayu kalau sama Oda bener-bener kayak ngebimbing gitu. Maksudnya ya udah Oda begini ya begini, pengen jadi orang kaya ya udah seperti ini gitu. Oh, awalnya tutorial usaha. Iya, betul. Udah yang kepengen tahu dia. Iya, jadi kepengen dia mau jadi pengusaha. Iya, jadi kepengen kaya juga di Indonesia. Maksudnya pengen juga membantu keluarga gitu. Oke gitu. Jadi ya sama Syakir, sama Ustadz Kembar, sama Al Hasan 20-an gitu, panggilnya juga Bunda gitu. Bunda. Beda umur berapa? Lah itu luar biasa. Ini ceritanya memang Masya Allah luar biasa, dan bener-bener nggak nyangkain banget rasa untuk jadi suami tuh nggak kebayang banget gitu, karena memang masih anak-anak gitu. Sampai saya bilang Odai gini, Odai gitu, jadi Bunda kayak gitu. Nah ada interesting ini ya sekarang. Menarik ya. Ini jadi awalnya Odai kepengen belajar cara jadi pengusaha di Indonesia kan?
Nah terus kalau Bunda cuma ngasih tutorial. Nah terus selanjutnya gimana nih? Terus waktu itu, maaf ya aku lanjut sedikit ya, karena ini apa namanya, kita setelah bertemu udah di kondisi tidak bisa gitu, tidak bisa masih tidak bisa mulai di bisnis gitu, karena masih sibuk sedikit di talenta saya gitu di art gitu, di YouTube, di bikin lagu-lagu gitu. Terus kita tidak bertemu hanya 7 bulan sebelum, jadi dari pertama kali kita kenal sampai nikah hanya 1 kali atau 2 kali dua kali bertemu lagi. Karena kesibukan masing-masing. Tapi ketemu ini. Iya, masya Allah, istriku kirim bantuan ke Palestina lewat saya yang sampaikan. Masya Allah, bantuan donation gitu ke Palestina. Untuk bantu saudara-saudara kita di Palestina. Nah, masya Allah, alhamdulillah sudah berapa program gitu, berapa proyek kita bikin di Palestina. Jadi masih ada kontak tapi biasa gitu. Nah, ceritanya di Ramadan, di Idul Adha yang ini yang akhir. Baru kemarin berarti ya? Iya. Bulan 7. Jadi istriku masya Allah kirim kurban ke Gaza gitu, ke Palestina. Aku yang urus gitu. Terus saya minta doa gitu, mau doa apa di Palestina gitu, mau doa, mereka ucapkan doa apa untuk Bunda gitu, minta doa apa, karena masya Allah doa orang Palestina insya Allah luar biasa, insya Allah mustajab, karena tanah berkah di sana, tanah suci gitu, jadi doa luar biasa gitu. Mau doa apa? Istriku bilang doa Allah kirimkan jodoh untuk Aida gitu, yang menjaga Aida, yang menjaga hartanya, yang saleh gitu, yang seperti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kirimkan kepada Khadijah, Sayyidatuna Khadijah alaihi salam gitu. Terus aku bilang sama saya aja gitu. Ini sama saya. Ya, itu spontan aja. Iya, aku berani gitu sama saya gitu. Itu baru ucapin doa, belum mikirin doanya kan? Belum sadar kalau ngomong Muhammad dan Khadijah sayang. Jadi Aida cuma bilang semoga kirimkan jodoh yang soleh, yang bisa mau kerja sama Aida. Iya, gitu. maaf aku lupa. Iya, aku yang bilang gitu seperti Muhammad dan Khadijah setelah Aida nanya gini, bilang iya serius umur, gitu, iya. Serius jangan macem-macem, masih anak-anak juga, saya gitu malahan. Iya. Ini. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suka duluan? Saling suka. Saling cinta. Siapa yang duluan? Iya, saya. Iya. Nah, terus Bayu gimana akhirnya? Jadi pas Oday bilang, udah sama saya aja. Apa gak kepikir dan Ayu pikir Udah ada rasa bercanda. gitu? Saya belum sama sekali, nggak ada rasa. Gimana mau ada rasa, orang jauh usianya. Udah gitu ini lagi apa? Lagi kasih tutor kan? Iya, kan lagi kemimpi sama-sama. Oday serius, jangan bercanda kayak gini, jangan bercanda. Kamu masih muda. Masih anak-anak, masih panjang jalannya. Katanya nggak mau menikah, kok tiba-tiba sama saya aja gitu. Terus Mas Oday ini serius banget. Terus Bukti seriusnya apa? Pertanyaan Ayu terus gini, Oday usia berapa gitu? 24 gitu. Iya. Terus aku bilang Aida, kalau panggil kan Bunda Aida gitu. Aida usia 39 tahun, selisih 15 tahun. Aida gitu. Terus Oday jawab, baru bilang maaf ya, sebelum bertanya istriku, waktu saya bilang sama saya aja, aku mikir di dalam hatiku seperti Khadijah dan Muhammad Rasulullah gitu. Jadi di situ itu langsung tek gitu, yang menyentuh hati Ayu itu justru dari kata-kata itu, karena jadi teringat
doa Ayu itu sekitar 1 tahun belakangan itu karena memang punya masa lalu yang tidak baik tentang keluarga gitu. Jadi Ayu itu berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seperti Khadijah yang hartanya bermanfaat buat banyak orang, dan kirimkanlah laki-laki seperti engkau mendatangkan Rasulullah Muhammad kepada Khadijah. Gitu. Nah, tapi nggak nyangka banget Allah itu mengirimkan sangat detail sekali sama umur-umurnya gitu. Padahal saya nggak meminta umur yang lebih muda maksudnya. Karena memang yang beda dari Khadijah sama Rasulullah itu selisihnya 15 iya, tahun. 15 tahun. Jadi pas banget Pas gitu. banget gitu ya. Mungkin karena doa itu diucapkan sebenarnya. Berulang-ulang. Soalnya Iya. Allah kayaknya bener kepengen kayak gini. Dan bukan beliau sendiri yang doa, saya juga ada doa. Selalu saya doa di salat saya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu pertama. Dan kedua, Allahumma arzuqni zaujah salihah. Allah kasih aku rezeki istri yang salihah gitu. Akhirnya alhamdulillah juga Allah kirimkan istri yang salihah untuk guys. Ini surprise juga. Nah, ini kan yang uniknya adalah seperti kita sering bilang ya, bahwa mereka ini punya banyak perbedaan, mungkin persamaannya sedikit, tapi dari persamaan ini mereka bisa hidup sama gitu. Jadi segala perbedaan itu juga nggak ada gitu kesannya. Jangan kita banyak yang orang persamaannya banyak, perbedaannya sedikit, tapi sering ribut gara-gara perbedaannya sedikit. Ini kan kebalikannya. Nah, ini bisa jadi hikmah ya. Walaupun perbedaan lahirnya beda, sukunya beda, kemudian budaya beda, bahasa beda, usia pun beda, tapi mereka masya Allah tetap jadi satu. Nah, ini menarik nih, dengan perbedaan ini ada ini nggak seperti shock culture ini, gimana sih ini nikah sama Oday yang ibaratnya ada hal-hal yang perlu penyesuaian, katanya orangnya gimana sih gitu, ada apalagi kan dari umur juga lumayan beda gitu kan. Nah, itu gimana nanggepin? Nggak usah gitu deh, awal dari manggil bunda sekarang ke sayang tuh gimana? Itu luar biasa. Beda gitu. Itu istriku tanya saya gitu sebelum nikah, Oday, umur gimana ya kita bisa memahami gitu. Istriku, tenang aja, saya punya akal besar gitu, maksudnya dewasa gitu. Menjaminkan diri pada Ayu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya Ayu ajuin, tapi Mas Oda meyakinkan begitu. Terus akhirnya Ayu tawakal dari berbagai macam perbedaan gitu, tawakal, sholat istikharah, lalu Allah kasih mimpinya itu Oday datang di mimpi gitu ya, bawa sebuah sepatu sandal, terus Aida ini coba apa ini sepatu, nah Aida coba pas banget gitu. Nah, itu mimpi setelah Ayu salat istikharah. Nah, tapi karena Ayu trauma gitu, Ayu diem aja, biarkan kalau memang itu jodoh akan Allah kirimkan, semakin dekatkan gitu. Dan Mas Ode juga sholat istikharah juga, kita sama-sama coba deh sholat istikharah gitu, karena Ayu nggak mau rumah tangga ini pokoknya maunya yang terakhir. Iya, alhamdulillah. Cerita nikah kita masya Allah luar biasa. Waktu itu aku belum punya niat untuk mau nikah, tidak pengen gitu, masih fokus di hidup saya sama keluarga gitu. Sebelum 3 minggu mau nikah, aku keluarga saya undangan udah ayo ke Palestina, dan saya udah mau ke Palestina juga karena sudah rindu kepada keluarga, dan kondisi udah juga masih orang asing gitu, mau pulang, kondisi masih susah gitu untuk misalkan kerja lagi gitu, mau buat future di sini, keluarga nggak ada sendiri kan. Jadi mau keluar, sudah benar-benar mau keluar ke Palestina, mau pulang. Mau balik lagi ke Palestina, dan keluarga saya menawarkan saya untuk nikah gitu. Aku bilang sama keluarga saya, udah masih nggak bisa nikah sekarang, kondisinya belum bisa gitu. Jadi nanti aja pikirin gitu. Waktu saya buka topik ini sama keluarga, kaget itu. Udah kemarin nggak mau nikah, sekarang mau nikah, gimana itu? Apakah kamu gila? Gitu.
tenang aja ibu gitu, ini bla 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 gitu. Kaget dong, kaget. Iya, gimana mau apa yang terjadi gitu. Oh, pasti pikiran macam-macam ya. Mau nikah tiba-tiba gitu. Tapi alhamdulillah ada gitu, ada feeling, ada rasa gitu dari Allah Azza wa Jal. Aku tenang sekali gitu, udah mau nikah. Walau misalkan itu maksudnya kita belum kenal kecuali 2 kali gitu, tapi ada feeling dari Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah saya tenang ya mau nikah, karena saya merasa itu baik untuk Oday, baik sekali. Itu dari Allah Azza wa Jal kasih di hati saya gitu. Ya udah maju aja, maju sampai alhamdulillah kita sudah nikah alhamdulillah, dan Allah mudahkan proses nikahan kita. Alhamdulillah mudah banget sampai kita nikah alhamdulillah. Hanya 2 minggu aja 2 minggu setelah bilang sama saya aja ya itu. 2 minggu dari situ. Iya. 2 minggu dari situ, dan surat-surat Masya Allah, Allah kasih kemudahan yang biasanya keluarnya sebulan gitu di kedutaan untuk izin gitu ya, itu cuma 3 hari keluar gitu. Jadi pokoknya surat-suratnya Mas Oday selesai dalam waktu 3 minggu. Terus Mas Oday ke Jember, aku deg-degan banget karena baru ketemu itu kan setelah 7 bulan nggak ketemu lagi. Jadi gitu. pacaran setelah nikah. Oh iya. Terus gimana tanggapan keluarganya Mbak Ayu nih? Lihat Oday, terus Oday juga masih muda Di gitu. Jember pun ada orang Arab. Orang asing. Ya awalnya juga sama ya, keluarga Ayu juga kaget banget gitu, dan banyak pertanyaan, terus banyak hal-hal karena memang jangan sampai salah langkah gitu. Terus itu beneran nggak, dia kan masih muda gitu dan segala macam. Ya alhamdulillah benar, apa yang dijanjikan, apa yang diinikan ke Ayu ternyata memang Mas Oday sangat luar biasa sekali, bisa jadi imam buat Ayu gitu, dan benar-benar sangat dewasa sekali dan soleh. Kan awalnya kan ada banyak pertanyaan buat Oday nih. Oh, banyak Apa banget sih? pertanyaan buat Oday. Pertanyaannya apa sih? Salah satu aja, Salah satu. Silahkan mikrofon bersama istriku. Aku tinggal jawab aja. Apa sih pertanyaannya yang bahasa akhirnya Arab juga ini? Benar. yakin banget gitu Benar, ya. yang harus dijawab dulu karena pertanyaannya apa ini? Jadi sebenarnya menilai dari doa-doa, kok ini Allah kirimkan pas gitu dari doa. Terus satu pertanyaan, ngomong nggak ya? Silahkan. Jadi Ayu uji coba gitu, bahwa karena keluarga memang kan pasti kalau punya saudara perempuan gitu ya, terus punya pengalaman yang sangat buruk gitu, terus ada harta, ada banyak harta gitu, ada takut segala macem. Ayu coba memberikan pertanyaan sama Oday, jadi harta yang aku punya gitu, kamu tidak berhak sama sekali mau gitu. Nggak apa-apa, saya cinta Aida bukan karena harta, tapi memang cinta Aidanya. Oh, Masya Allah. Iya, ini. Ini Iya. ini kayak bener lagi ini ya, lagi apa namanya? Ini lagi pacaran ya. Bener ya, jadi pacarannya after marriage gitu kan. Jadi itu yang bagusnya. Jadi semakin kenalnya adalah ketika setelah menikah itu lebih kenal. Nah, ketika prosesi pernikahan, keluarga Oday datang. Tidak bisa waktu itu Nggak ya. bisa Masih berarti ya? susah keluar dari Palestina karena kondisinya sangat-sangat susah gitu. Nggak bisa, perlu atau butuh banyak hal-hal buat untuk bisa keluar, tapi masih tidak bisa. Dan kita juga dekat gitu, dekat mau nikah, nggak menunggu lama gitu, karena kata Rasulullah khairul birri ajiluh. Khairul birri ajiluh itu artinya kalau misalkan ada sesuatu yang baik banget, ayo langsung buat, jangan delay, jangan delay itu. Jadi kita merasa ini masya Allah topik nikah itu luar biasa gitu, sesuai syariah, dan alhamdulillah itu Allah suka juga. Bukakan banyak pintu-pintu. Buka pintu rezeki ya, udah langsung aja gitu. Dan memang dikasih pertanyaan juga yang kedua, kapan siap nikahnya gitu. Kalau Oh, serius. iya. Caranya
Saya Iya, Ayu. iya. Kalau serius kapan siap nikahnya? Iya, langsung Besok aja. nggak apa-apa. Ya benar. Oh, dia habis bilang sama Umi, katanya belum mau nikah kan? Iya, betul. Tiba-tiba hari itu ada kepikiran belum mau nikah besok. Iya itu. Ya Allah. Alhamdulillah udah juga salat istikhara dan tenang berapa kali, 3 kali. Alhamdulillah tenang sekali dan bahagia, dan sudah juga aku istisyarah musyawarah sama teman-teman yang dekat sama Uday sebagai ayah, sebagai contoh gitu, yang mereka juga tahu cerita Uday dari prosesnya dari dulu gitu. Mereka bilang Masya Allah, ayo maju silahkan, ini insya Allah baik untuk Uday, baik untuk keluarga Uday, baik untuk orang-orang Palestina, untuk umat Islam insya Allah. Dan memang itu kata istriku, insya Allah kita bisa beri manfaat kepada manusia yang di dunia, semua orang di dunia, bukan hanya rakyat Palestina atau rakyat Indonesia, tapi insya Allah global insya Allah. Jadi udah Masya Allah udah gitu maju aja, Alhamdulillah sampai kita nikah, Alhamdulillah. Jadi gimana setelah nikah? Rasanya gimana? Iya luar biasa mantul. Coba gimana Mas? Menikah, setelah menikah. Punya suami Oday ini gimana? Ya Masya Allah, benar-benar doa Allah kabulkan, dan ya siapa yang menolak ya Allah datangkan laki-laki yang luar biasa, yang dewasa, udah hafiz gitu kan, nggak semua orang bisa hafiz gitu, suaranya bagus, dan dulu Ayu punya gini, sekarang Muratal ada di sebelah. Masya Allah. Adik kan? Iya, tinggal dipencet aja orangnya ya. Tinggal dicuil Mau aja. tidur? Al-Waqi. Iya. Maaf, kayaknya lagi ada horor Al-Baqarah. Iya. Masya Allah. Dan Allah kasih kemudahan juga habis menikah itu, mungkin yang membuat orang banyak perbedaan, tapi kita justru semuanya sama Iya, semuanya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Dari setelah menikah malah menemukan banyak persamaan jadi. banyak Contohnya persamaan. Apa sih kebiasaan-kebiasaan di yang akhirnya pas seru nih nikahnya, kebiasaan apa aja? Pas setiap bangun pagi ada yang bikin minum, apa ada di Masya Allah. Jadi Mas Oda ini, Apa? aku bersyukur banget Allah sudah datangkan memang yang Aida harapkan. Jadi membantu juga, karena kan Ayu kadang-kadang sibuk di bisnis ya, jadi kan mentoring gitu, mentoring, coaching gitu, membantu pekerjaan rumah tangga juga. Dengan membantu pekerjaan rumah tangga ini, Masya Allah, selalu ini tugas Rasulullah dulu, nah gitu, membantu istri-istrinya, nah, itu adem banget gitulah. Apa-apa selalu ada firman, ada hadis yang memang beliau ini melakukan sesuai dengan mencontoh Rasulullah gitu. Masya Allah. Terus banyak kesamaan juga, kita suka bercanda. Suka bercanda, suka lucu. Alhamdulillah cocok selera makan, alhamdulillah. Makan juga Oh, cocok. makan juga cocok. Iya. Mbak Ayu katanya tadi kan sebelum kita ini suka makan Palestina katanya. Dia katanya jago masak. Oh, dia juga suka masak makan Palestina gitu. Nah, Mbak Ayu ini juga jago masak gitu. Jadi katanya di rumah tuh combine, tapi baru udah mulai bisa masak. Tapi cocok nih makanan Palestina di lidah. Cocok, dan alhamdulillah memang sebelum itu suka makanan Arab gitu. Tapi setelah sama suami ya malah bener-bener nggak makan makanan Indonesia. Karena kan kalau kita ada acara gitu, suami kan suka diajak keluar, nggak ikut makan karena kan nggak mau makanan Indonesia suami. Jadi saya nggak ikut makan gitu. Jadi yang suaminya ini udah 2 tahun di Indonesia, kemudian berjuang di Indonesia gitu ya. Selama 2 tahun itu jomblo, 2 3 tahun. 3 tahun. Makanya sekarang ini ahwat-ahwat yang jadi ada orang Palestina tuh jumpa kok saya nggak tahu, nah udah laku sekarang, udah laku. Ini mencuri hatiku. Ya. Terus Pak Yudi juga dalam pencarian sosok suami dan Allah pertemukan gitu. Kemudian mereka menjadi satu mahligai rumah tangga yang sekarang ini ditemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang baru-baru, jadi banyak kebahagiaan baru. Apa aja sih pintu-pintu bahagia akhirnya terbuka setelah menikah? Iya banyak, alhamdulillah banyak pintu bahagia. Aku
Masya Allah senang sekali dan tenang sekali sama istriku karena banyak hal-hal. Salah satunya Masya Allah dia memahami saya, menghargai Oday, menghormati Oday gitu. Itu juga buat Oday bahagia Alhamdulillah. Dan Masya Allah istriku juga support banget, support Oday. Dan Alhamdulillah setiap misalkan kalau ada hal yang tidak cocok kita hanya ngobrol saja gitu. Ngobrol nanti udah skip gitu. Skip sudah lanjut gitu, alhamdulillah bisa ada solution untuk semuanya. Jadi itu yang buat saya sangat-sangat bahagia. Dan masya Allah, Allah kasih saya juga bonus Aida, masya Allah wanita cantik gitu. Itu bonus banget gitu. Dan cantik dan masya Allah dia luar biasa. Aku juga belajar sama istriku, belajar banyak juga. Aku tidak malu bilang belajar sama istriku. Kenapa? Karena masya Allah banyak ilmu dia yang saya belajar tentang bisnis, tentang relationship, tentang kenal sama orang-orang. Dan masya Allah sih kita saling belajar gitu. Aku ajarin juga Quran Karim, ngaji gitu. Jadi masya Allah rumah tangga kita luar biasa. Iya alhamdulillah saling memahami, itu yang buat saya tenang gitu. Alhamdulillah. Hal paling romantis apa yang dilakuin? Saling baliknya. Iya. Dan ini so sweet banget. Maksudnya gimana? Iya, masya Allah. Dan ini adalah hadiah ya dalam hidup Ayu, laki-laki yang sangat memuliakan dan menghargai istri, walaupun pada saat Ayu ada seminar-seminar gitu ya di depan ratusan mitra, puluhan mitra, beliau ngisi Al-Quranul Karim sama sholawat dan memperlakukan Ayu tuh masya Allah luar biasa dan memuliakan. Kalau ada acara sambil berdua juga dong? Langsung berdua, terus Aida bawa kemana-mana. Sepaket tuh dah. Couple jalan-jalan keluar kota gitu. Couple-planner. Biasanya gimana nih? Sambil bekerja, sambil liburan, udah masya Iya. Allah. Alhamdulillah. Nah kalau Oday sendiri gimana? Hal romantis apa? Hal romantis dari Bayu? Seperti ini misalkan aku suka misalkan cium tangan istriku seperti ini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah cium Aisyah di depan sahabatnya. Jadi itu hal dari Islam, dari agama kita. Bukan hanya orang-orang yang di luar bisa melakukan itu. Bukan budaya mereka, itu budaya kita, budaya Rasulullah, budaya Islam gitu. Jadi aku tidak malu karena memang ada firmannya juga. Dan itu buat bahagia, buat tenang antara kita di rumah tangga. Jadi udah ya alhamdulillah juga, apalagi udah cinta sama Aida. Jadi itu yang hal buat cium tangannya, cium kepalanya itu Rasulullah sudah pernah gitu buat ini sama istrinya gitu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah kepada istrinya, dia coba lakukan. Coba dulu dan dipraktekkan. Saya kayak kucing kampung. Udah mandi belum? Nggak curcol Pak. Iya. Kan lagi pandemi, lagi di mana-mana mandi dulu kan gitu. Jadi kalau masuk kamar. Iya tuh. Lucu. Nah ini juga menarik banget ya, setelah sekian lama menikah 4 bulan gitu, terus akhirnya juga Ode yang udah sekian lama juga gak ketemu sama Umi. Nah kemarin kita sempat ngeliat ya videonya. Kita tanya dulu, reaksi Umi gimana ketika akhirnya Oh udah oke nikah? oke. Kan kemarin tuh nikah gitu, akhirnya nikah kan pasti ada videonya kirim ke Umi kan? Iya. Itu gimana Reaksi keluarga, responnya. Iya, mereka sangat bahagia tapi campur dengan apa? Dengan sangat rindu kepada Oday, sangat rindu hadir di momen ini, momen luar biasa. Bahagia, karena ibu saya menunggu dari saya anak kecil sampai besar gitu. Apalagi sudah jauh gitu, mau dia bahagia, ikut bahagia sama Oday. Tapi karena kondisi memang enggak bisa, Palestina masih di bawah penjajahan, Indonesia jauh, Corona, COVID-19, jadi Allah takdirkan tidak bisa hadir.
Tapi aku bilang sama ibu, sabar ibu, insya Allah Uday akan ganti, insya Allah bahagia, akan buat ibu saya bahagia, Umi bahagia. Dan alhamdulillah bersabar, waktu itu menangis gitu di video call lihat acara nikah. Oh berarti live ya maksudnya? Iya ada live ya, waktu itu buat live Zoom, Masya Allah keluarga saya masuk dan sahabat kita juga masuk di live ini. Masya Allah ibu sama ayah gitu, Masya Allah menangis banget, merindu gitu, rindu kepada Uday, rindu mau hadir di nikah kita tapi nggak bisa kecuali video call. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah kan bahagia banget kepada kita dan kepada ibu saya bisa bertemu. Alhamdulillah. Kemarin ada videonya, Uday akhirnya bertemu, ini mengharukan sekali video tersebut, ketemu di bandara setelah 3 tahun nggak bertemu. Ini Mas Allah, boleh kita lihat videonya. Nah itu tadi nih, aduh ini mengharukan banget di videonya ini. Ketika lihat itu langsung kita, waduh, ini kayaknya udah yuk kita wawancara udah yuk gitu. Karena itu lihat video itu, masya Allah, masya Allah. Terus itu berarti Umi pertama kali juga ketemu sama Mbak Ayu. Mbak Ayu gimana? Deg-degan Langsung aja kita invite gitu. Uminya. Oh langsung aja kita undang Umi ya? Itu surprise besar itu. Uminya Uday langsung dari Palestina. Sekarang kita invite Ibunda atau Umi dari Uday ya. Tapi diiringi dengan musik, kita lihat yang kita lihat di video ya, samain ya. Fadhal silakan. Baik. Lagu Ummi. Lagu Ummi sambil panggil Bunda. Ummi ثم أمي لحد آخر يوم في عمري كنت من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بك أمي ثم أمي لحد آخر يوم كنت من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بي أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال يلي تعبت واللي سهرت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري كنت من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بي. Masya Allah. Masya Allah. Mari kita sambut Masya Umi. Masya Allah. Masya Allah, ini Umi surprise, Masya Allah. Masya Allah. Kita merasa bahagia kalau ada yang balas dari Gaza keluar. Kenapa? Karena masih merasa izzah, masih merasa marwah gitu, orang muslim gitu, izzah itu. Karena nggak bisa orang-orang di seluruh dunia berani gitu, berani untuk mengeluarkan walau satu gitu, walau kecil banget. Apalagi di Gaza yang kondisi sangat susah, yang close dari setiap arah, yang di bawah penjajahan dari langit, dari bumi, dari laut, hanya bernafas yang masih bisa ada gitu. Apalagi Masya Allah, Alhamdulillah ada izzah, ada kuat gitu dari Allah Azza wa Jalla. Silakan, tafadhal. Ini kesalahan Uday ini, semua langsung harum biru. Umi dia langsung nangis semuanya sama Mbak Ai. Aduh.
Alhamdulillah. Umi bagaimana kabar Umi? Gimana kabar? Ke bahasa Indonesia juga. Kabar. Oh, Kabar. كيف الأخبار gitu. أولا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. Alhamdulillah. Alhamdulillah. أنا سعيدة جدا في الجلوس معكم Saya senang sekali تعرف duduk di عليكم. sini gitu. ويعني كثيرا هيك انه جميل جدا انه الواحد يتعرف على العادات والتقاليد بين شعبين متحابين اندونيسيا وفلسطين. الحمد لله. Dia senang sekali duduk di sini di Indonesia juga, dan Indonesia sama Palestina saudara gitu, merasa di keluarga yang kedua gitu di Indonesia, alhamdulillah. Dan semoga insya Allah kita berkah ini, tempat berkah gitu, majelis kita berkah, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Umi, gimana rasanya sekarang Umi setelah 3 tahun tidak bertemu dengan Oday, lalu ketemu di sini di Indonesia dan melihat Oday sudah berbahagia dengan istri? الحمد لله. يعني انا يعني لما شو يعني احكي بالعامية يعني لما شاهدته يعني قلبي يعني قوي أكثر عليه لما شفت السيدة الطيبة المسلمة الحمد لله عايدة، يعني اطمأن قلبي أكثر، يعني اطمأن أكثر. كنت قلقة دائما عليه، يعني دائما أدعو ربنا إن شاء الله إنه يحفظه وكذا، كنت أخاف عليه من أي شيء في الغربة يعني، وهذا حل يعني جميع الأمهات. Kalimat terjem, biar tidak lupa gitu. Masya Allah, ibu saya bilang, saya sebelum Oday nikah masih khawatir tentang Oday karena Oday sendirian gitu, belum punya istri, belum punya rumah di Indonesia, keluarga gitu, jadi masih takut, masih merasa khawatir gitu. Setelah Oday, Allah kirimkan istriku ke Oday gitu, dia tenang sekali, alhamdulillah, dan masya Allah dia sangat-sangat sayang sama istriku juga, sangat-sangat cinta gitu juga. Masya Allah, aduh, masya Allah. Masya Allah, padahal sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali gitu, tapi ketika ketemu pun langsung ada rasa cinta di situ gitu ya. Umi dan juga ini menantu tersayang, berarti menantu pertama. Iya. Ya karena Oday ada anak pertama dari Umi ya. Iya. Waktu pertama kali Umi ngelihat dapat kabar Oday akan menikah, bagaimana? Terkejut atau bagaimana perasaan? والله شعور صعب جدا يعني، وكان نفسي أكون يعني أساند ولدي، وكان نفسي يعني أكون بجانبه في هذه اللحظات السعيدة طبعا، وكانت دموع الفرح ودموع الفراق يعني مع بعض في آن واحد. Sawani, terjem. Rasanya sulit sekali, sangat-sangat susah gitu karena campur bahagia sama sama sedih karena tidak bisa hadir, bahagia karena Oday bahagia dan nikah, dan sedih karena tidak bisa hadir. Sangat pengen gitu, sangat pengen hadir. Jadi itu bahagia sama campur gitu, rasanya belum bisa membayangkan gitu. Kata ibu dan aku lupa. Akhir hakiti. كنت أتمنى أكون جانبك. Harapan saya di waktu itu, momen itu, dia sebelah saya gitu sama saya, tapi belum bisa itu. Jadi, Kalau tanggapan ayah gimana? نفس الشعور يعني، نفس الشيء والدين يعني بتمنوا انهم يكونوا جنب ابنائهم في كل اللحظات. Orang tua biasanya suka temanin anaknya di setiap kondisi gitu, itu biasa aja manusia gitu. Apalagi jauh sekarang di orang asing Oday gitu, maksudnya di negara lain, negara Palestina gitu. Jadi sangat-sangat sedih gitu waktu tidak bisa gitu. Tapi masih bahagia karena Oday masya Allah sudah nikah, campur gitu, mix. Iya. Waktu itu prosesinya pakai adatnya Mbak Ai atau gimana? Adatnya Ayu Ya. Jawa. Indonesia. Jadi kan ada itu orang Palestina pakai belangkon. Ada. Nah kalau sekarang Mbak Ayu sendiri kan ketemu Umi pertama kali nih, gimana? Ya sangat bahagia sekali ya, karena kan sudah 5 tahun ini kan
Ayu orang tua sudah meninggal semua gitu. Terus 3 tahun juga sendiri, berjuang sendiri tanpa orang tua juga gitu. Ya adanya Umi udah kayak orang tua sendiri. Apalagi Umi sangat sayang banget sama Ayu, walaupun waktu itu belum bertemu udah terasa banget sayangnya gitu sama Ayu. Ya senang banget punya Umi yang bisa, artinya kalau Ayu bilang, wah ini pintu rezeki aku kebuka lagi nih, pintu-pintu rezeki gitu. Karena kan ada Umi, jadi ada peluang lagi selain Ayu mengumpulkan amal jariah untuk Umi yang di sana, tapi di dunia ini berarti ada peluang yang lebih besar lagi untuk langsung aksi membahagiakan Umi gitu. Masya Allah. Kasih ibu sambung ya. Terus gimana nih? Ada harapan apa nih ke depan? Mungkin dalam waktu dekat, apakah Oday sama Mbak Ayu akan ke Palestina atau mungkin keluarga di Palestina diajak ke Indonesia atau gimana? Kalau kemarin kan sebenarnya saya sama Mas Oday udah bikin visa untuk ke Palestina gitu, tapi ditolak. Ditolak. Nah, akhirnya setelah 3 bulan setelah kita menikah, Umi mengajukan nama ya di Palestina untuk dipanggil, dan alhamdulillah dipanggil, ada panggilan nama ya kemarin ini. Jadi memang udah qadarullah, sepertinya memang Allah ingin membahagiakan Umi lebih bahagia lagi, datang ke bumi Indonesia yang menurut Umi itu surga, Masya Allah, surga. Melihat Indonesia itu surga banget gitu. Karena kalau Ayu sama Mas Oday yang ke Palestina, ya otomatis kan Umi nggak kesini gitu. Kesininya mungkin masih nanti gitu. Umi bagaimana lihat Indonesia tuh, pendapat Umi gimana? بقول لك كيف شايفة إندونيسيا؟ صراحة من أجمل البلدان يعني، ومن أجمل يعني رحت على مصر ورحت على الأردن عمان، يعني صراحة بلد جميل جدا جدا، يعني ما يعني أجمل بلد أشوفه ما شاء الله، وشعب جميل ما شاء الله بأخلاقه ودينه. Masya Allah, dia bilang Indonesia adalah tempat yang paling cantik di dunia gitu. Belum pernah lihat bagus hijau-hijau gitu, orang-orang luar biasa seperti Indonesia, belum pernah gitu. Umi dia di Jordan juga, keluarganya di Jordan, di Amman juga, pernah tinggal di Amman di Jordan, dan sudah juga ke Mesir, lihat Mesir, tapi dia bilang yang paling cantik, yang paling bagus di Indonesia. Alhamdulillah. Dan rakyat Indonesia juga luar biasa, dia bilang rakyat ramah gitu, senyum, smile, sederhana gitu. Dia sangat-sangat suka di Indonesia, alhamdulillah. وأضيف إلى ذلك أنه شعب جميل ولم أشعر بالغربة يعني ما شاء الله. ما شاء الله. كأني من العائلة من نفسهم. Itu seperti rasa saya juga. Dia bilang saya merasa di Indonesia bukan orang asing. Saya merasa di antara rakyat Palestina gitu, rakyat keluarga gitu, keluarga saya gitu. Kayak saudara jadi. Tidak merasa orang asing gitu. Masya Allah. Jadi tenang, alhamdulillah. Kita pengen tanya mengenai Palestina. Sekarang gimana keadaan di sana, Umi? بتقول لك كيف الوضع الآن في فلسطين حاليا؟ sekarang kan؟ هي حاليا نوعا ما يعني هادئ بعض الشيء الحمد لله، هناك يعني هدوء، يعني ما في حرب الآن الحمد لله، ونتمنى هذا يكون على طول، يعني أن يكون دائما بدون حرب. الحمد لله نوعا ما هدوء يعني tenang sekarang, kondisi tenang, dan harapan kita tenang ini masih panjang itu, masih insyaallah selamanya, karena kita tidak suka perang juga, nggak suka sakit hati, nggak suka, maksudnya banyak orang tua yang korban anaknya gitu, syahid. Kita masih juga seperti manusia di dunia kan, suka nikah, suka hidup di dunia gitu. Nggak ada orang yang suka misalkan perang, suka gini enggak. Tapi kalau perang ini sudah terjadi gitu, kita siap insyaallah, kita karena Allah Azza wa Jalla gitu. أضيف إلى ذلك أنه بشكل عام الوضع الاقتصادي هناك يعني سيء، الوضع الاقتصادي في داخل غزة المحاصرة، يعني وضع الشباب يعني صراحة سيء جدا. العمل بطالة، يعني 100% بطالة هناك. Sekarang ya tenang, tapi
kondisi ekonomi sangat-sangat rusak. Sangat-sangat tidak bagus gitu, kompleks. Masih Israel yang kontrol ekonomi, jadi nggak ada kerja, banyak orang-orang yang tidak punya kerja di Gaza. Ekonomi dihancurkan sama Israel, banyak pabrik-pabrik di dalam Palestina dihancur dari Israel juga, jalan-jalan, tempat-tempat banyak gitu, organisasi banyak. Jadi sekarang kondisi ekonomi sangat-sangat susah dan orang-orang muda, anak-anak muda masih cari kerja tapi nggak ada gitu. Jadi dia minta doa juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mereka bisa insya Allah kondisi lebih baik, lebih bagus lagi insya Allah. Masya Allah ya, dengar obrolannya dengan Umi jadi ngerasa bersyukur kita ya. Iya. Dengan kondisi seperti sekarang yang ada di kita. Tapi di sana tanah berkah ya, walaupun bagaimana juga berkah di sana ya. Iya benar. Dan Umi ini tadi sempat ngobrol, Umi, katanya ngeliat roket itu hal yang biasa katanya. Waktu apa? Pengeboman dan Itu ada roket dari Dari Gaza. ya. Bukannya apa ini? Gitu. Iya, dari Palestina tapi ke sana keluar. Ke penjajahan Iya, gitu. penjajahan. Kalau kita kan lihat ada satu yang entah mau kemana gitu, kita langsung gitu kan. Ini kayak hampir setiap hari gitu. Iya, itu waktu perang. Waktu perang. Memang begitu. Tapi juga itu rasa campur juga. Campur kenapa? Karena juga penjajahan kirimkan Pasti akan balik lagi. balas gitu. Dan itu sangat-sangat berat, bisa korban gitu, syahid banyak gitu, ratusan syahid. Jadi kita merasa bahagia kalau ada yang balas dari Gaza keluar. Kenapa? Karena masih merasa izzah, masih merasa marwah gitu, orang muslim gitu, izzah itu, karena nggak bisa orang-orang di seluruh dunia berani gitu, berani untuk mengeluarkan walau satu gitu, walau kecil banget, apalagi di Gaza yang kondisi sangat susah, yang close dari setiap arah, yang di bawah penjajahan dari langit, dari bumi, dari laut, hanya bernafas yang masih bisa ada gitu. Apalagi Masya Allah, Alhamdulillah ada izzah, ada kuat gitu dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang buat kita bahagia dan ada harapan kita Allah Azza wa Jalla akan menangkan kita atas orang yang jahat, yang penjajahan Palestina gitu. Masya Allah ya, karena Palestina satu-satunya negara yang berani ngeroket Balik gitu ya. Roket balik ke Israel kalau Palestina doang. Tapi ada keluarga yang jadi korban ketika perang kemarin? Kalau keluarga saya, alhamdulillah enggak ada. Tapi teman-teman saya di sana, kerabat yang keluarga besar ada, dan ada yang dekat rumah ya banyak ada. Tapi Sudah mereka korban gitu. Warga Palestina ini walaupun diserang, dijajah, mereka kok nggak ngerasa takut ya? Gitu maksudnya. Nggak mau keluar. Aku mau translate untuk kita bisa dengar dari ibu langsung. بقول لك بس ما شاء الله الشعب الفلسطيني بخافش يعني من اليهود ويعني بكون متمسك في أرضه ومتمسك في حريته في استقلاله. إيش السبب يعني اللي بخلي؟ الحمد لله لأنه نحن أصحاب الأرض. Karena kita miliki tanah Palestina, kita yang punya gitu, punya hak gitu. يولدون الأطفال وهم يرضعون يعني الشجاعة والعزة والكرامة يعني أصحاب الأرض، نحن أصحاب الأرض. ليش نخاف؟ لماذا؟ أنا أسألك لماذا أخاف وأنا صاحب الأرض صاحب قضية. Kenapa kita takut? Dan kita punya Allah Azza wa Jalla dan kita punya hak. Ini Palestina miliki kita, bukan miliki mereka. Senjata kita adalah doa juga, adalah Allah Azza wa Jalla. Dan anak-anak yang sudah lahir, mereka kalau di bahasa Arab kita bilang menyusu cinta Palestina gitu, menyusu kata-kata yang sangat-sangat cinta Palestina, yang cinta merdeka, yang cinta bebas gitu. Kalau di bahasa Arab kita bilang begitu, bukan menyusu susu saja, tapi menyusu yang izzah, yang karamah, yang semangat gitu untuk kemerdekaan Palestina gitu. Jadi dia masih besar, dia mau korban untuk Palestina, untuk Allah Azza wa Jalla gitu. Kecil di tanah. Dari anak kecil gitu. Masya Allah, itu ya. Semangat ini luar biasa ya. Walaupun jadi kalau bisa dibilang mungkin negara yang menjajah ini negara dengan kemampuan persenjataan paling paripurna tuh di belahan dunia bahkan ya kan.
Tapi negara kecil ini yang namanya Palestina yang nggak ada persenjataan nggak bisa ditaklukin. Ini masya Allah. Dan balik lagi adalah kecintaannya mereka terhadap tanah Syam tersebut, karena mereka sadar sekali bahwa itu adalah tanah keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya untuk mereka di sana, jadi mereka pertahankan gitu. Karena mereka ngerasa bahwa kan kita haram Aqsa kan, tanah yang memang diberkahi sama Allah gitu. Dan ini jangan sampai tanah suci gitu, jangan sampai diambil gitu. Jadi mereka pun tetap bertahan di situ. Kalau mungkin misalnya kayak kita berada di sana gitu, mungkin kita nggak begitu bisa tahan gitu ya, sabar gitu dalam keadaan di sana. Tapi ya masya Allah, dengan kesabaran yang dipunya oleh masyarakat Palestina itu yang membuat mereka juga tetap kuat selalu ya. Iya. Alhamdulillah Allah pilihkan orang-orang yang sangat kuat untuk menjaga Al-Masjidil Aqsa, yang menjaga tanah Palestina dari manusia yang bisa, yang kuat gitu. Jadi Allah itu hikmah dari Allah Azza wa Jalla, dan itu tanggung jawab atas orang-orang Palestina, harus menjaga, harus bersabar, harus bersyukur, harus semangat terus. Dan itu memang feeling kita di Palestina, sabar, bersyukur, semangat, kurban nggak apa-apa, syahid nggak apa-apa, karena kita mencintai Palestina. Dan juga Palestina bukan miliki orang Palestina saja. Al-Masjidil Aqsa bukan miliki orang-orang Palestina saja, dan bukan milik orang-orang Timur Tengah, orang Arab, tapi milik umat Islam semuanya, umat Islam. Karena Allah kirimkan Muhammad SAW kepada semua manusia, bukan untuk rakyat Palestina atau rakyat Arab gitu, enggak. Jadi semua orang Muslim ada tanggung jawab, harus mencintai Al-Masjidil Aqsa, harus support, harus menjaga Al-Masjidil Aqsa, harus walau minimum peduli, doa itu minimum yang kita bisa buat gitu. Apalagi kita harus bantu dengan benar-benar, bantu dengan doa, dengan uang, dengan apapun yang kita bisa bantu harus melakukan. Karena Allah akan bertanya setiap manusia, apa yang kamu melakukan untuk Al-Masjidil Aqsa. Iya, di hari kiamat kan Allah akan bertanya kita, setiap amalan kita, hidup kita, istri kita, uang kita, umur kita, sehat kita di mana. Dan pasti Allah akan bertanya, apa kamu orang Muslim, apa yang kamu melakukan untuk masjidku? Karena Al-Masjidil Aqsa masjid Allah Azza wa Jalla, yang Al-Masjidil Aqsa yang tanah yang berkah, yang suci, yang firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Karim. Jadi setiap Muslim harus ada tanggung jawab peduli untuk Al-Masjidil Aqsa. Sekali lagi memang sedihnya adalah Oday walaupun tinggal di sana, lahir di sana, tinggal di sana, tapi belum pernah menginjakkan kaki di tidak bisa. Aku lahir di Palestina, di Gaza, dan ibu saya juga. Lisa ma syuft al-Masjid al-Aqsa sah? Belum. Ibu saya usia hampir 42 tahun gitu, masih 43 tahun. Masih belum melihat Al-Masjidil Aqsa, belum bisa. Apalagi saya gitu, belum bisa pergi ke Al-Masjidil Aqsa. Walau kita di Palestina masih ada, tapi diblokir gitu, tidak bisa gitu. Masih di bawah penjajahan. 100 kilo jauh dari rumah saya. Tapi nggak bisa. Dekat banget, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Itu Gaza seperti penjara besar gitu. Penjara besar, ada di dalamnya 2 juta orang gitu, 2 juta rakyat Palestina. Kondisi susah, tutup, nggak ada bandara, nggak ada kereta, nggak ada transportasi, ekonomi dihancur gitu, hanya bisa bernafas gitu, dan makanan juga minuman yang minimum gitu, bukan semuanya bisa gitu. Iya, jadi semoga insya Allah Allah merdeka Palestina gitu. Amin ya rabbal alamin. Kita doain ya. Nah, di kesempatan ini nih, sebelum kita tutup, mungkin ada nggak harapan dari ke Bunda atau Bunda doa buat Umi, doa untuk pasangan ini. Tapi mungkin mantu mau mengekspresikan sesuatu pada Bunda, akan terjemahkan atau sama. Mungkin Mbak Ayu udah mulai belajar bahasa Palestina juga. Iya, sedikit-sedikit. Oh iya. Apa dong ya? Suai. Jadi Mbak Ayu untuk membahagiakan kirim ke Bunda. Membahagiakan. Tadi yang saya bilang, doa saya itu bukan doa yang untuk Indonesia aja gitu, tapi bukan tentang dunia, tapi tentang Islam. Makanya saya doa, ya Allah, jadikanlah aku seperti Khadijah yang hartanya bisa bermanfaat buat banyak orang, dan datangkanlah aku seperti engkau mendatangkan Rasulullah kepada Khadijah. Dan ini Allahu Akbar,
dan saat ini hartaku memang bermanfaat buat umat Muslim, terutama di Palestina juga gitu, dan membahagiakan Umi. بارك الله ما شاء فيك الله. بارك الله Banyak فيك. hal. تقول انها هي سعيده جدا انها جعلتك يعني سعيده. الحمد لله الحمد لله. Gimana caranya saya bisa membahagiakan Umi, membahagiakan Oday, بتحب كثير يعني. membuatkan Masya Allah, udah kata nggak bisa berkata-kata بارك lagi. الله فيك. Masya Allah, Masya Allah. الحمد لله الحمد لله. ya sebisa mungkin karena Apa? Aku lanjut. ya Udah nggak bisa ngomong lagi udah sakit. Mungkin Umi ya sekarang Iya, ya. Masya Karena, Allah. karena mungkin Umi adalah ibu, sekarang adalah jadi ibunya. Mbak ini kan udah nggak ada lagi, ini adalah sosok ibu. Iya, betul. Ya, udah juga bahagia banget, alhamdulillah. Tidak setiap orang yang bisa seperti ini. Jadi itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jal. Allah buat istriku dan Umi bercinta juga, ada cinta, ada rasa sayang gitu. Masya Allah, itu aku senang banget sampai saya cemburu gitu. Ibu saya sangat cinta sama istriku. Hadiah dari Palestina kebanyakan untuk istriku. Oh, deh nggak usah buat kesini aja. Aku sih dikit aja. Umi ada doa apa untuk pasangan Oday? بقول لك ايش حاب يعني تدعي لنا انا وعايده دعاء يعني ايش تتمني الآن؟ بتمنى الآن ربنا يرزقهم الذرية الصالحة، اللهم آمين. أنتم أجمعين إن شاء الله. Semoga insya Allah kita يعني dapat هذا rezeki anak saleh gitu, amin. إن شاء الله. وبتمنى كمان إنهم يجوا كمان زيارة على فلسطين، يعني حنكون سعداء Dan جدا. harapan ibu juga kita bisa ke Palestina gitu. هناك Ketemu أقارب sama أقارب keluarga. وأصدقاء لعدي، يعني إن شاء الله ربنا يجمعهم عن قريب. Iya, karena ada teman-teman, ada kerabat di sana, mereka suka juga kita berkumpul sama mereka di Palestina, menunggu gitu keluarga saya sama teman-teman. Jadi harapan ibu kita bisa berkumpul di Palestina insya Allah. dan insya Allah nanti kita juga bikin rumah di Palestina. Insya Allah. Iya. Aduh. Senang banget ya. Aduh, Masya Iya. Ini Allah. tali kasih banget ya, ibaratnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga kesempatan untuk ada apa namanya pembicaraan ini, ngobrolin ini luar biasa. Ini penuh cinta kasih ya Mia rasanya hari ini. Ya, kita dari awal juga gimana Mas Oday juga ya sama Mbak Ayu ketemu gitu ya. Mereka ini seperti Khadijah dan Rasulullah gitu ya, dimana dipertemukan. Masya Allah, ini garisan Allah memang untuk mereka. Ditambah lagi kita juga kedatangan tamu istimewa Umi yang Masya Allah Alhamdulillah. baru berapa hari di Iya. Indonesia di Jakarta malah bertandang ke rumah kita. Masya Allah, ini Iya, berkah dia sendiri berkah, buat kita ya. Iya, pertama rumah di Indonesia selain rumah kita ini. Oh, Masya Allah. Masya Allah, semoga dapat berkah ini. Amin, amin, ya Rabbal amin, alamin. amin. Langsung Restoran belum kan ya? nanti rencananya. Baik, sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak. Sama-sama. بارك الله Bin. فيكم بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير. Amin. اللهم ابعد عنكم شر الحساد والحاقدين، آمين. اللهم آمين. Amin. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kalian khusus dari iri, dari hasad, dari hal-hal yang buruk itu. Itu doanya. Masya Aduh, Allah. masalah senang banget didoain soalnya. Umi di tanah berkah, Umi juga lagi safar. Iya, betul. Doanya insya Allah dijabah, dikabulkan. Aduh, alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi nggak orang Palestina mau datang lagi? Oh iya, nah sebelum kita tutup, kita juga punya hadiah buat Umi. Jadi Masya Umi ini katanya Oh, kita main permainan ya? kalau kesini tuh dia makan sesuatu yang beda gitu. Oh ternyata ini makanan di sana ada, tapi kalau di Indonesia diolahnya beda. Coba deh. Nanti kita ada Wah, hadiah. Berarti Umi sudah tebak ya? Umi sudah tebak. Ah, ini jadi permainan. Dia bilang ini banyak untuk aku semuanya. Iya, suruh tebak Umi. Nanti kalau nggak dipelajari nggak apa-apa. Yang satu dulu, yang mana dulu? Ini ya. بارك الله فيكم. Coba, Umi, جزاكم ini. الله كل خير. شكرا. Umi tebak ini Masya Allah. بارك الله فيك. dari buah apa? حياك الله. شكرا. Kalau buah-buah kebanyakan di Indonesia nggak ada di Palestina. Nah, Gitu. makanya di sini. Ini kemarin makan Dia sudah tebak dulu, tebak ya. Coba tebak. Berarti Kita habisin anda ya? kemarin Atau apa? ada yang habisin? Kan kemarin makan. Jarbi coba Jarbi. Jarbi, ya, Mak. Hmm. Jadi. يقول لك كيف طعمها؟
Buah apa? جوافة. Dia bilang guava. Oh no, beda. Bukan. Jambu. Sersop, Yang sirsa. kemarin makan. نفس اللي امبارح شربناها. Yang di rumahnya Mas Isti. Ini صراحة rasanya gimana? عندهم Aku mau فاكهة bertanya غريبة gitu. جدا مش Ini rasanya aneh Masya Allah. gitu, baru apa? Pertama kali. di lidah Pertama baru. kali ما شاء gitu. الله ما شاء الله يعني فاكهة أول مرة يعني نعرفها Enak sekali gitu, nggak ada di Palestina seperti ini. Jadi nggak tahu buah apa? Nggak tahu. Nggak tahu namanya, nggak Nggak tahu tahu, namanya. belum pernah. Nggak ada di rasanya. Palestina? Nggak ada. Oh. كنت أتابع يعني مشاهير يعني يقطفون الفواكه الاستوائية والشرق آسيوية كنت يعني أتمنى أن آكل أو أتذوق هذه iya. الفاكهة والحمد لله جئنا إلى إندونيسيا وأكلناها. Dia dulu lihat di YouTube YouTuber apa minum jus di Indonesia gitu, dia pengen, dia harapan dia bisa ke Indonesia untuk coba. Sekarang alhamdulillah dia sudah ada katanya. ما شاء الله بلد جنة الله في الأرض إندونيسيا. Indonesia adalah surga Allah Azza wa Jalla di bumi Masya katanya. Allah. Pak itu berkasih di Palestina jadi memang Iya. diberikan coba ini juga. Iya, Di. Nah, sekarang icip. هذه ما جربت يعني. خلاص خلاص sudah dia bilang. Oh, dibawa aja, dibawa gitu, dibawa. Ini jadi Makan. بقول لك بس تجربي يعني إن كيف شاء الله إن شاء الله. الآن اشرب ما سكر dia kasih saya خلاص شو مشكلة جربي هم بدهم يشوفوا ردة فعلك كيف يعني على العصير الجديد Games. Games Permainan. bahasanya apa? aku haus Games kalau طيب إذا شربتم كل من جائزة Games dia apa bilang kalau permainan? saya minum semuanya ada hadiah untuk saya enggak. ini coba. Nah, Coba ini yang kita tapi belum coba ini. Yang kemarin kita udah beli buahnya. Ingat nggak? ini Umi? belum ibu belum coba ini. بقول لك جربي هاي وبقيها وشوفي كيف طعمها. Kalau nggak cocok di lidah bilang aja ya. واو كيف طعمها؟ Cocok di lidah. Aku nggak tahu rasanya tapi enak sekali katanya. Ini buah naga kan? Iya. Dragon fruit. Yes, dragon fruit. Yang kemarin kita beli ya, Ma. Tapi هاي belum امبارح ini. اشتريناها بس لسه ما عصرناهاش اللي كنا بنفتحها قلت ايه جميل جدا زي ايش طعمها قريب من ايش؟ زي الجنة. Aku bilang rasanya seperti apa? Seperti surga. Masya Allah, teman-teman. Tuh bayangin di sana. Masih bersyukur. Iya. Masya Allah. شكرا كثير يعني. Syukran iktir, terima kasih banyak. خلاص. Bilang. Kita bawa aja. Apa lagi? Kita bawain aja. Bawa aja kalau kata kita bawa. Nanti dibawa ya, dibawa. Insya Allah. Biar ibu nyicipin satu. بقول لك خذين معاك كل حد. بارك الله فيك جزاك الله كل خير. Masya Allah. Halo, sekali lagi kita juga mengucapkan jazakumullah khairan. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah kita pada pelajaran hari ini bagaimana apa namanya jodoh itu memang Allah yang ngatur Allah ya. yang ngatur. Jodoh itu nggak kemana. Maksudnya kalau jodoh nggak kemana-mana. Jadi maksudnya mau diamnya dari Jember, mau diam di Palestina ketemu juga kalau udah ngatur kan. Nah kemudian juga di sini kita lihat bagaimana doa orang tua itu juga sangat berpengaruh juga terhadap apa namanya kehidupan anak gitu ya. Doa ini sangat kuat. Ini kita lihat bahwa semua terjadi. Ini diijabahnya doa-doa sebenarnya di sini. Mbak Ayu doanya seperti itu. Odai juga. Doa seperti itu. Umi doa seperti itu. Jadi sama ini kompilasinya ada di sini. Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Ini adalah hasil dari doa-doa yang sudah dipanjatkan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan mirip kalau gimana? Mirip enggak kita? Kayaknya mau bisa foto keluarga. Iya. Emang mirip banget ada sama Banyak. Umi ya. Iya, sama istri Sama aku juga kakaknya. mirip. Tapi ini itu. Iya mirip kan banyak di IG. Saudara-saudara Umi di Palestina semuanya lo kok bisa jadi mirip gitu. Temen-temen juga banyak temennya Odai juga bilang Iya, kita mirip semua. Teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Odai. Apa namanya? Odai Aksas. Odai Akhras ya.
Kok nggak pakai nama Ayu sekalian? Iya, insya Tapi Allah. mau bikin bareng nggak? Ini rencana mau apa? Mau ganti. Iya, kita alhamdulillah ada vlog-vlog banyak mau ganti nama insya Allah. Ayo Oday gitu insya Allah. Ditambah lagi di vlognya Oday sekarang juga udah ada makanan-makanan Palestina ya. Iya. Jadi mereka membuat makanan Palestina, terus langsung diliatin. Nanti mungkin dikasih tol resep-resepnya juga di situ ya. Insya Allah. Kita Insya tunggu Allah. sampai mereka nanti akan keluar anak-anak Palestina kecil ya. Amin. Sahir. Walad. Walad Sahir. Walad Sahir, Walad Sahir dari Insya Allah. Oday dan Mbak Ayu ya. Insya Amin, ya Allah. Allah. Mudah-mudahan ada sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu kita pamit. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.